langsung saja. Pertama, kemiri. Kemiri atau Aleurites molucana adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Tumbuhan ini masih sekerabat dengan singkong dan termasuk ke dalam suku Euphorbiaceae. Kedua, ketumbar. Ketumbar atau Coriandrum sativum adalah tumbuhan rempah-rempah yang populer. Buahnya yang kecil dikeringkan dan diperdagangkan, baik digerus maupun tidak. Bentuk yang tidak digerus mirip dengan lada, seperti biji kecil berdiameter 1-2 mm. Ketiga, lada. Lada atau merica mempunyai nama latin Piper nigrum L. Merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji. Namun, banyak para petani lebih memilih melakukan penyetekan untuk mengembangkannya. Keempat, cengkeh. Cengkeh adalah sejenis bunga kering dari tanaman Syzygium aromaticum. Cengkeh memiliki nama lain yakni cloves. Cengkeh memang berupa bunga dari pohon Myrtaceae. Kelima, jintan. Jintan adalah tanaman rempah yang berbentuk seperti biji. Panjang bijinya sekitar 6 mm. Terdapat beberapa jenis jintan yang ditemukan di pasaran, yakni jintan putih atau Cuminum siminum, jintan manis, dan jintan hitam atau Nigella sativa. Yang keenam, kapulaga. Kapulaga merupakan rempah yang dihasilkan dari biji beberapa tanaman dalam genera Electaria dan Ammonium dalam keluarga Zingiberaceae. Yang ketujuh, bunga lawang atau kembang lawang atau pekak merupakan rempah yang memiliki rasa yang mirip dengan adas manis dan mempunyai nama latin Illicium venum. Yang kedelapan, bunga adas merupakan salah satu jenis rempah dan tanaman obat yang digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia dan mempunyai nama latin Foeniculum vulgare. Yang kesembilan, wijen atau bijen merupakan salah satu jenis rempah yang dihasilkan dari biji dan mempunyai nama latin Sesamum indicum L. Dan yang kesepuluh itu, pala. Pala merupakan salah satu jenis rempah yang dihasilkan dari biji buah pala dan mempunyai nama latin Myristica fragrans. Ada kemiri. Kemiri berfungsi sebagai pengendap puas sekaligus membantu menguatkan aroma sedap dan rasa makanan. Kedua, ada ketumbar. Ketumbar dapat menambah jumlah protein pada bahan masakan tertentu. Ketumbar untuk masakan juga dapat menambah aroma masakan menjadi lebih sedap, terutama untuk olahan daging ataupun ikan. Tiga, lada. Fungsi lada dalam masakan yakni menambah rasa pedas, menambah aroma masakan, menghilangkan bau amis, serta bumbu saus dan marinasi. Keempat, ada cengkeh. Fungsi cengkeh pada makanan adalah untuk memperkuat aroma masakan dan mengawetkan masakan. Selanjutnya ada jintan. Pada masakan, fungsi jintan tak cuma mempengaruhi rasa hidangan tetapi juga aromanya. Menambah jintan pada masakan dapat membawa aromanya lebih harum. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keenam, kapulaga. Fungsi utama kapulaga dalam masakan berperan memberi aroma harum, menghilangkan bau tak sedap dan kuat pada makanan, terutama yang berbahaya amis atau cenderung menimbulkan bau seperti pada daging sapi dan kambing. Nah, yang ketujuh itu bunga lawang, berfungsi sebagai penyedap rasa pada makanan. Fungsinya mirip dengan kayu manis atau cengkeh, yaitu memberikan aroma harum dan sedap pada makanan. Nah, yang kedelapan itu bunga adas, memiliki fungsi biasanya ditambahkan dalam masakan berkuah. Nah, santan yang kaya rempah seperti gulai. Sementara di India, biji adas manis biasanya digunakan sebagai bumbu penyedap masakan pada kari. Nah, yang kesembilan, biji wijen dapat dijadikan sebagai perlengkapan masakan dan membuat aroma makanan menjadi lebih wangi. Nah, biasanya biji wijen digunakan untuk memasak onde-onde, kue kacang, kue kering, atau taburan lauk pauk. Nah, yang ke-10, biji pala berfungsi sebagai pemberi aroma harum dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas atau menghangatkan.
jenis jintan yang dapat kita temukan di pasaran, yakni jintan putih, jintan manis, dan jintan hitam. Nah, masing-masing jenis tersebut memiliki karakteristik rasa dan aroma yang berbeda. Nah, meskipun begitu, umumnya jintan itu memiliki aroma yang harum dan rasa yang khas, sedikit manis, pahit, dan hangat. Jintan mengandung banyak vitamin E yang dapat membantu menjaga kulit tetap sehat dan muda. Jintan juga memiliki agen antimikroba yang dapat membantu mengatasi berbagai infeksi kulit. Kemudian lada putih. Nah, lada itu memiliki aroma yang khas, tajam, dan menusuk di hidung dengan rasa pedas yang dihasilkan. Aroma lada itu lebih tajam dibandingkan dengan ketumbar. Nah, lada putih sebagai sumber multivitamin kaya akan zat flavonoid. Lada putih juga mengandung vitamin A, vitamin K, dan vitamin C. Selain itu, lada putih juga mengandung banyak mineral, mangan, zat besi, dan serat yang bisa memberikan efek baik bagi kesehatan tubuh. Nah, biji ketumbar. Biji ketumbar itu memiliki aroma menyengat yang harum. Rasanya agak sedikit pedas dan menghangatkan. Biji ketumbar itu mengandung kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, niacin, riboflavin, dan asam folat. Minyak atsiri dari biji ketumbar yang masuk ke dalam tubuh itu berkhasiat sebagai stimulan, penguat organ pencernaan, merangsang enzim pencernaan, dan meningkatkan fungsi hati. Ketumbar diketahui mempengaruhi dan meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya adalah kemiri. Kemiri memiliki aroma kacang yang cukup kuat. Berdasarkan data Kemenkes RI dalam TKPI bahwa setiap 100 gram kemiri itu mengandung 2 mg besi, 19 gram protein, 200 mg fosfor, dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kandungan besi, protein, fosfor, kalium, tembaga, dan seng termasuk tinggi dan cukup tinggi. Nah, selanjutnya adalah kapulaga. Nah, kapulaga ini memiliki aroma dan bau yang sedap. Aroma sedap ini itu berasal dari kandungan minyak atsiri pada kapulaga. Nah, kapulaga juga mengandung fitokimia yang memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Bunga cengkeh. Nah, cengkeh memiliki aroma yang khas yang dihasilkan dari senyawa eugenol. Eugenol ini adalah senyawa yang tajam yang ampuh dan dikenal dengan sifat penghilang rasa sakit yang kuat. Minyak inilah yang memberikan aroma khas pada cengkeh, karena cengkeh itu memiliki kandungan 80% eugenol. Biji pala. Pala itu memiliki ciri khas dengan rasa agak pedas, aroma yang harum, dan manis serta mampu memberi efek menghangatkan bagi tubuh. Hanya biji pala yang lebih tua dan mata yang menghasilkan aroma dan rasa yang kuat, yaitu yang londong, kering, serta warnanya coklat tua. Komponen dalam biji pala itu terdiri dari minyak atsiri, minyak lemak, protein, selulosa, pentosan, pati, resin, dan mineral-mineral lainnya. Bunga lawang. Bunga lawang itu memiliki aroma yang khas, rasa yang mirip dengan ades manis. Bunga lawang mengandung banyak senyawa yang ternyata itu bermanfaat bagi kesehatan. Biji adas. Nah, adas itu memiliki aroma yang sangat harum dan sedikit pedas. Orang Indonesia banyak memanfaatkan adas sebagai bumbu dapur dan obat tradisional. Adas itu mengandung berbagai zat anti-karsinogenik seperti berbagai jenis antioksidan, flavonoid, alkaloid, dan fenol. Nah, yang terakhir ada wijen. Wijen umumnya memiliki rasa yang lebih nati, gurih, dan berempah jika ia disangrai. Wijen adalah makanan yang rendah karbohidrat, namun mengandung banyak protein dan lemak sehat. Biji ini mengandung senyawa yang disebut pinoresinol yang dapat membantu mengontrol gula darah serta menurunkan kadar glukosa dalam darah. Pertama yaitu kemiri. Kemiri memiliki ciri-ciri dengan bentuk buah berwarna hijau dan memiliki tempurung keras dengan warna kehitaman. Isi buah kemiri berwarna kuning muda. Selanjutnya yaitu ketumbar. Ketumbar berbahan kimia memiliki warna putih, sementara itu ketumbar alami berwarna hitam. Biji ketumbar memiliki aroma menyengat yang harum, namun aroma tersebut tidak pedas seperti merica. Selanjutnya yaitu lada. Lada butirannya sedikit lebih besar dibandingkan dengan lada biasa. Warnanya hitam dengan rasa pedas dan aroma yang lebih tajam.
Selanjutnya yaitu bunga cengkeh. Bunga cengkeh muda berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning pucat, kehijauan, dan berubah menjadi kemerahan apabila sudah tua. Bunga cengkeh kering akan berwarna coklat, kehitaman, dan berasa pedas karena mengandung minyak atsiri. Kemudian yaitu bentuk jintang. Bentuk jintang sekilas mirip dengan adas, tapi ukurannya lebih kecil dan warnanya pun lebih gelap. Terdapat beberapa jenis jintan ditemukan di pasaran, yakni jintan putih, jintan manis, dan jintan hitam. Selanjutnya yaitu kapulaga. Nah, kapulaga di sini memiliki dua jenis warna. Pertama yaitu kapulaga merah, kulit buah berwarna putih kemerahan, sedangkan kapulaga putih buahnya berbulu halus. Kemudian bunga lawang. Bunga lawang merupakan bunga yang berwarna coklat gelap dan terdiri atas 8 sisi dengan rasa manis. Kemudian bunga adas sendiri berwarna kuning cerah. Kemudian biji wijen berwarna hitam, coklat, abu-abu, keemasan hingga putih. Dan yang terakhir adalah buah pala. Nah, buah pala ini berwarna kuning, berdaging, dan beraroma khas karena mengandung minyak atsiri pada daging buahnya. Nah, ketika sudah masak, kulit dan daging buah membuka, akan terlihat biji berwarna coklat yang terbungkus fuli merah. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tekstur dari buah kemiri. Nah, yang pertama adalah buah kemiri. Buah kemiri termasuk golongan kacang macadamia. Keduanya memiliki kulit keras dan juga berkerut, serta isinya mempunyai biji yang sedikit keras. Nah, yang kedua adalah buah ketumbar. Ketumbar memiliki bentuk bulat dengan warna kuning keemasan. Ketumbar sering sekali disamakan dengan merica, tetapi butiran ketumbar lebih kecil dan teksturnya lebih lembut atau gampang retak karena bagian tengahnya adalah logam atau kosong. Nah, yang ketiga adalah merica. Merica atau yang biasa kita sebut dengan lada berbentuk bulat dengan sedikit tekstur yang lebih keras. Merica berwarna putih maupun hitam dan aromanya cukup menyengat. Nah, yang keempat ada cengkeh. Cengkeh sering kita jumpai berbentuk lonjong dan juga sedikit agak keras dan baunya sangat menyengat. Nah, yang kelima ada jintan. Jintan memiliki tekstur renyah dengan karakter rasa menyerupai oregano. Selain itu, jintan dipakai untuk pelengkap makanan. Nah, yang keenam adalah kapulaga. Kapulaga sering kita jumpai berwarna merah dan berbentuk bulat, dan kapulaga mempunyai tekstur yang cukup kasar. Nah, yang ketujuh ada bunga lawang. Bunga lawang sering kita jumpai berwarna hijau tua dan ukurannya kecil-kecil, serta bunga lawang juga mempunyai aroma yang sangat menyengat. Nah, yang kedelapan ada adas manis. Adas ini berbentuk lonjong dengan panjang 3-5 mm. Adas memiliki rasa yang sedikit manis dengan aroma yang sangat menyengat atau aroma yang sangat khas. Nah, yang kesembilan ada biji wijen. Biji wijen berukuran kecil, oval, dan salah satu ujungnya runcing. Berat 1000 biji bervariasi, yaitu antara 2-4 gram. Kulit biji umumnya halus dan ada beberapa varietas berkulit kasar. Ada kolerasi antara kekerasan kulit biji dengan kandungan minyak. Makin besar kandungan minyak, maka makin rendah kandungan asamnya. Nah, yang ke-10 ada biji pala. Biji pala termasuk tanaman berbiji tunggal dan dilindungi oleh tempurung. Walaupun tidak tebal, biji pala cukup keras dipegang. Beberapa di antaranya berbentuk bulat telur dan lonjong. Jika sudah tua, warnanya berubah menjadi coklat tua, kemudian permukaannya cukup licin.